Bagi orang Jawa zaman dahulu, pertunjukan wayang adalah sarana roh leluhur. Kala itu, roh leluhur diyakini bisa menampakkan diri sebagai bayangan. Orang Jawa kuno lantas menghormati roh leluhur dengan membuat gambar serupa. Digambar di atas kulit binatang, umumnya lembu atau kerbau, kemudian disorot cahaya lampu dengan latar kain putih hingga ada bayangan yang bisa dilihat. Pada abad 14, pertunjukan wayang juga kerap digunakan oleh Wali Songo sebagai sarana dakwah. Manungsa utawa sapa wae bocah cilik, wong tuwa lan wong gedhe kang bisa maca sastra bathuk, sastra gigir, sastra dodo lan sastra telak jroning anggamu, kowe ora dikeparengake mangan manungsa mau. Saat itu, Wali Songo sendiri langsung turun tangan menjadi dalang. Di sebuah desa di daerah Wonogiri, terdapat kampung wayang yang konon adalah peninggalan dari Sunan Kalijogo, salah satu dari Wali Songo. Wayang di kampung ini sangat disakralkan. Ada satu wayang yang paling dikeramatkan, yaitu wayang Betara Kala. Teman saya mengabari dia mempunyai suatu pekerjaan untuk saya, yaitu mencari wayang yang sakral dan akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Wah, boleh juga nih buat ngunasin utang-utang bini gua. Karena hutang istri saya yang cukup besar, saya menerima pekerjaan itu. Saya membujuk istri saya untuk ke Solo, hal yang sebenarnya dia tidak mengetahui kalau saya mengajak istri saya ke Solo itu untuk mencuri wayang yang sakral itu. Sesampainya saya di Solo, saya mendatangi galeri wayang. Misi Pak, Iya Mas. saya mau nanya Pak, ini galeri wayang ya? Iya bener. Kalau gitu saya boleh lihat aja Pak? Silakan. Oke Pak. Nah ini Pak, ini namanya apa nih Pak? Yang ini Bumbu Karno. Bung Karno. Nah, yang ini kan Werkudara. Yang ini Gatotkaca, putra dari Werkudara. Kalau yang itu apa Pak? Itu ini sama Mas, ini juga sama kayak itu wayang itu. Cuma belum dikasih gapet. Ya, itu kan sudah siap pentas. Ini tinggal kasih gapet juga siap pentas. Tapi Pak, saya mau nanya kalau wayang yang sakral itu kayak apa ya Pak? Wayang sakral itu tidak semua orang bisa membuat. Itu kan dari empu-empu dulu, dari keturunan dalang-dalang dulu yang pakai puasa gitu cara membuatnya. Oh, itu adanya di mana ya Pak? Di sini ada Mas. Di sini ada. Di sanggarnya Pak Girianto. Itu juga keturunan dalang. Keturunan dalang iya. Pak. Oh. Yaudah Pak, kalau gitu saya lihat-lihat dulu ya Pak. Silakan Mas, silakan. Saya bertanya kepada pemilik galeri tersebut bahwa wayang yang sakral itu seperti apa. Dan akhirnya saya diberitahu wayang tersebut ada di mana.
Sesampainya di Solo, suami saya mengajak saya ke galeri wayang. Saya tertarik dengan wayang sana. Bagus, unik. Ayo. Malam itu suami saya mengajak saya ke pagelaran wayang. Tuh, yang itu tuh yang ya. Tenang, kamu bakal pasti bakal dapet. Gitu aja. Yang wayangnya bagus ya. Iya. Kamu tahu nggak? Wayang itu, aku dengar tuh wayang sakral. Sakral gimana? Sakral. Jadi ya semacam goib gitulah. Kenapa sih? Iya. Saya mendatangi pagelaran wayang dan saya melihat wayang yang difotokan oleh rekan saya. Saya langsung berniat untuk mengambil wayang tersebut. Yang. Hah? Aku ke tempat temanku dulu ya. Temannya mana? Ada temanku itu si Wawan. Oh, Wawan. Iya. Tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Iya. Ya udah. Ya udah. Dan pada malam itu juga saya berpamitan sekaligus berbohong kepada istri saya untuk bertemu teman saya, padahal saya pada malam itu ke sanggar di mana saya sebelumnya mendatangi. Dan pada saat saya mendatangi sanggar tersebut, keadaan sanggar tersebut sudah sepi dan lampu-lampu di sana mati. Saya tetap berniat untuk mengambil wayang tersebut. Banyak kejadian aneh yang ada di sana. Saya mendengar sesuatu, saya mendengar musik-musik yang tiba-tiba nyala. Spontan, saya kaget karena saya ketakutan, saya pergi, saya berniat untuk mengambilnya di lain waktu.
Dan pada esok harinya saya pergi ke galeri tersebut untuk menanyakan bagaimana cara mengambil wayang yang sakral tersebut. Pak, Ya. Mari Mas. gini Pak, Gimana? saya mau nanya Pak, masalah wayang. Bagaimana sih ngambil wayang yang sakral itu Pak? Oh, cara mengambilnya wayang sakral. Iya. Yang pertama kita harus membersihkan diri dulu, mandi keramas. Setelah itu kita pergi ke ziarah para dalang, para dalang-dalang itu. Terus? Sehabis di sana kita membasuh tangan kita pakai tanah kuburan para dalang itu. Sehabis itu kita bakar kemenyan di dekat wayang sakral itu, baru bisa kita ambil wayang sakral itu. Gitu Pak. Emang buat apa Mas? Enggak Pak, enggak buat apa-apa Pak. Oh, Gitu. iya. Ya udah Pak. Saya langsung mendatangi kuburan dan mencuci tangan di kuburan itu dengan tanah. Walaupun saya takut untuk melakukan hal itu, namun karena istri saya yang sedang mendesak keadaannya, saya melakukan hal itu demi istri saya. Saya perlahan-lahan ke dalam sanggar itu. Peti yang tadinya sulit saya angkat menjadi mudah saya angkat. Dan di dalam peti itu ada wayang yang sakral. Saya langsung mengambilnya. Ketika saya mengambilnya,
kaki saya tiba-tiba terikat tali. Ketika saya mengambilnya, kaki saya tiba-tiba terikat tali dan saya terjatuh. Dan disitulah saya selamat dalam kejalan warga. Dan saya berhasil pulang dengan membawa wayang itu. Pada malam hari, saya terbangun karena berisik dan lemari itu goyang. Saya ketakutan dan saya membuka lemari yang bergoyang itu. Ketika saya mengambil wayang tersebut bergetar dan saya pingsan. Mas! Mas! Sadar mas! 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 Malam itu saya sedang tidur. Tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berisik dari bawah ranjang. Ternyata suami saya. Kamu kenapa mas? Bangun mas! Sadar mas, aku istri mas. Aku istri mas. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan suami saya. Baru pertama kali saya melihat dia begini. Dan di sampingnya ada wayang yang mukanya sangat seram. Ibu kenapa mas? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, Ada apa ini ya? Pak, suami saya Pak kesurupan tadi malam. Sesampai di tempat pagelaran wayang, saya bertemu dengan Pak Dalang. Saya menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. Di sampingnya ada wayang, mukanya serem, warnanya merah. Pak, tolongin Pak. Ya, sebentar Mbak. Bentar, saya tak tanya dulu. Mbak ini dari mana ya? Saya dari Jakarta Dari Pak. Jakarta. Ngikut suami saya, Ya. mau lihat wayang di sini. Lihat wayang tadi malam berarti di bagian mana? Mbak di sana atau yang di kanan atau kiri? Sebelah sana Pak. Oh, sebelah sana ya? Oh ya Mbak. Ya, bentar. Memang itu wayang yang di sebelah sana itu ada wayang yang besar, kemudian mukanya merah, serem. Itu memang wayang yang sudah tua, istilahnya wayang sesingitan yang tidak sembarang orang bisa pegang wayang itu. Jadi wayang itu ada aura mistisnya. Mungkin suami Mbak
ya berbuat istilahnya memegang atau ya maaf saya tidak nuduh, ini istilahnya kan dari tadi malam sampai sekarang itu saya sudah tahu bahwa wayang itu sudah tidak ada. Dan mungkin apakah suami Mbak itu membawa wayang itu? Saya bingung, kenapa suami saya sampai mencuri wayang tersebut. Sebelumnya suami saya tidak pernah seperti ini. Saya tidak tahu Pak, tapi suami saya punya wayang itu. Oh ya, sudah tahu kalau suami Mbak itu yang ambil wayang itu, saya tahu. Makanya suami Mbak kesurupan dan sebagainya itu karena istilahnya wayang itu tidak terima, tidak mau diambil. Jadi begini, nanti untuk menenangkan suami Mbak, nanti saya kasih istilahnya serono atau sarana, nanti diberikan pada suami Mbak. Tapi dengan syarat nanti setelah membaik ataupun sudah baik, nanti wayang itu dan suami Mbak tolong untuk datang ke tempat saya ini. Nanti saya berikan nasihat ataupun istilahnya sedikit pembicaraan dengan suami Mbak nanti. Iya, Pak. Ya, ini Mbak tunggu di sini dulu sebentar, nggak usah panik. Saya buatkan jampi atau serononya. Atas izin Allah nanti bisa lebih baik. Oke, sebentar. Ya. Ya Mbak, ini serono atau jambinya sudah saya buatkan. Nanti diberikan pada suami Mbak, dilempar atau diusapkan bisa ya. Nanti insya Allah akan sembuh ya. Diterima dulu, disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Makasih Pak. Ya, dan saya pesan, coro ilo-ilo wong Jawa. Wong ki ojo seneng ganggu wong liya apa meneh ngrugekne wong liya. Artinya Pak? Artinya bahwa orang itu tidak boleh mengganggu, istilahnya merugikan orang lain, bahkan mencuri barang orang lain yang tidak seizin dengan yang pemiliknya, nanti akan mendapatkan peringatan dari Allah. Itu ya, apalagi barang-barang yang sifatnya seperti barang-barang sakral seperti ini, ya tetap ada istilahnya ada pengaruh yang tidak baik. Gitu. Ya, Oke. Dan ini berhubung waktunya sudah hampir malam, Mbak langsung pulang saja, tidak usah mampir kemana-mana karena penjenengan tidak tahu medannya di sini bagaimana. Langsung pulang dan pesan saya itu nanti diberikan pada suaminya, ya. Iya Pak. Ya. Makasih banyak Pak. Ya, Saya sama-sama. pamit pulang Pak. Ya. Ya. Sebelum pulang, Pak Dalang memberikan sesuatu pada saya. Saya tidak tahu itu apa. Makasih ya, Mas. Saya melihat suami saya sedang tidur. Pada saat itu, saya masih merasa ketakutan. Saya tidak tahu siapa dan apa yang mengikuti saya pada saat saya pulang dari pagelaran itu. Mas! 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 Mas!
Saya tidak tahu harus berbuat apa. Suami saya mencekik saya sampai saya sulit bernafas dan terjatuh. Mas, Kenapa ya? semalam kamu kenapa? Emang aku kenapa semalam? Terus, itu wayang siapa? Wayang yang mana? Saya mencoba membujuk suami saya untuk mengembalikan wayang tersebut. Kamu jujur deh, itu wayang siapa? Wayang temenku. Dia tetap mengelak kalau dia tidak mencuri wayang itu. Kamu bohong. Itu wayang siapa? Iya, aku jujur. Sebenarnya wayang itu aku curi. Curi? Kamu harus kembalikan wayang itu. Enggak. Aku nggak mau balikin. Orang aku udah susah payah kok ngambil itu. Alasan dia mengambil wayang tersebut, dia ingin melunasi utang saya. Sebenarnya saya merasa bersalah. Tapi mencuri ya mencuri. Itu tidak bisa saya benarkan. Saya tetap memaksa membujuk dia untuk mengembalikan wayang tersebut. Aku nggak mau lihat kamu kenapa-napa. Aku mohon sama kamu, kembalikan wayang itu. Ya udah. Kalau emang itu mau kamu, besok kita balikin wayang itu. Ya udah, besok kita ke Sanggar balikin wayang itu. Iya, Yang. Dan akhirnya suami saya setuju untuk mengembalikan wayang tersebut. Oh, kamu yang maling semalam wayang ini? Ada Lang. Ini ada apa? wayangnya semalam. Oh, ya, sik, sabar, sabar. Duduk, Lek, bentar, duduk dulu. Hei! Duduk dulu, udah. Udah, biar. Macam-macam ya. Udah. Biar tak selesaikan, udah. Kamu tenang. Ya, saya tahu. Aku wis ngerti nek Mas karo Mbak iki sing njupuk wayang, saya sudah tahu. Dalam perasaan saya sudah tahu. Dan kemarin Mbaknya juga sudah sempat sini. Mbaknya datang ke sini minta serono untuk nambani Mas yang kesurupan, dan saya sudah bilang saya sudah tahu bahwa dia yang ngambil wayang. Ya. Iya, Pak. Kedatangan saya dan istri saya ke sini juga untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kita, atas kesalahan saya. Udah mencuri wayang yang sangat sakral. Itu di sini. Oh iya. Coba wayang. Ya, begini ya. Kalau saya pribadi sudah memberikan maaf, ya. Tapi berhubung ini kaitannya dengan wayang, benda kuno, dan itu peninggalan nenek moyang leluhur saya, bahkan yang buat dulu itu adalah leluhur saya. Jadi mengefek, istilahnya mengakibatkan sampean jadi kesurupan dan tidak tenang sebagai itu, jelas ini akibat dari perbuatan sampean mencuri wayang. Oke, untuk wayang itu dulu ada aura-aura gaib itu sebenarnya tidak langka, memang benar. Proses pembuatan wayang zaman dulu itu juga tidak, istilahnya ora gur sae, tidak bayan-bayan. Memang banyak dengan proses berpuasa,
ada yang proses natahnya hanya waktu-waktu tertentu. Wayang yang dibuat itu merupakan satu pencurahan rasa prihatin yang dicurahkan pada tatahan maupun sunggingan dengan dirasakan benar-benar ada nyawanya gitu. Jadi begini, supaya masalah ini bisa selesai, sampean nurut dengan saya ya. Sampean saya sarankan yang pertama, wayang ini adalah milik leluhur saya dan sudah tidak ada, sudah di alam kubur. Jadi nanti sampean untuk berziarah ke makam, yang pertama berziarah, kedua mendoakan dan meminta maaf atas kejadian penjenengan yang mencuri wayang itu. Kita berdua, Pak. Ya, nanti berhubung kamu belum tahu, nanti biar didampingi oleh lek saya nih. Bisa sanggup ya? Kalau memang itu syaratnya dan apapun syaratnya, kami akan lakukan dan kami akan berziarah ke makam sesepuh tersebut. Iya. Saya yakin semuanya akan dimaafkan gitu ya, atas izin Allah. Ya. Dan ini begini, nanti kan tetap ke makam kalian harus bawa yang ini karena ini pembuatan dari juga leluhur saya. Ya, biar nanti lebih sempurna, lebih tahu. Ini kamu bawa dulu, nanti setelah ke makam nanti bisa dikembalikan lagi. Ya. Kami harus berziarah ke makam keramat pemilik wayang tersebut. Sebenarnya saya takut, tapi demi suami saya memberanikan diri untuk berziarah ke kuburan itu. Mas, serem mas. Nuwun simbah niki ajeng ngunduraken wayang ingkang ical punika ingkang ringgit panjenengan, mugi-mugi dipun ngapura ingkang mendhet punika dipun maafaken. Sekarang kita berdoa. Sesampainya di makam, saya dan suami saya mengikuti arahan dari orang suruhan Pak Dalang. Kami di sana berdoa meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh suami saya karena telah mencuri wayang keramat tersebut. Mohon maaf dan minta ampunan. Semoga diampuni, semoga diberkahi ya. Bareng-bareng.
Pada saat kami berdoa, tiba-tiba orang suruhan Pak Dalang seperti kerasukan. Harga apa weh? Aku mau pulang, Mas. Di kowe sing nyelong wayangan kene iki. Heh? Bojomu ki. Ngerti kowe? Kudu gresi apamu. Gelem gresi apamu ora? Dalu ngapura? Sanggup ora? Kowe kudu tanggung jawab. Iya, Pak. Bojomu ki. Iya, Pak. Berarti kowe kudu enek penguatan. Sanggup? Sanggup, Pak. Pak. Ya. Kenapa kalian? Ada apa? Bapak tadi seperti kesurupan, Pak. Loh, berarti mbahnya masuk tadi. Ngomong apa mbahnya tadi? Kami disuruh ruwat, Pak. Oh. Terus apa lagi? Ruwat itu apa, Pak? Ruwat itu ritual untuk membersihkan apa yang kamu perbuat supaya bersih. Mohon maaf supaya bersih, nggak ada gangguan apa. Jadi kami harus bagaimana, Pak? Harus melakukan pengeruatan. Nanti saya sampaikan Pak Dalang kalau kalian siap. Ya udah, kalau gitu kita pulang, nanti tak sampaikan sama Pak Dalang, kamu bersih-bersih untuk menyucikan diri ya. Baik, Pak. Yuk. Ruwat itu adalah suatu pagelaran wayang untuk membersihkan diri dari segala kesalahan. Seperti kesalahan suami saya telah mencuri wayang keramat tersebut. Dan saya menyanggupi untuk melakukan ruwat tersebut.